Pagi. Angkat ini Tuhan untuk melayani ibadah kami. Nah, sebelum itu, sebelum kami melayani Engkau Tuhan, kiranya kuasa Roh Suci hadir di tengah-tengah kami sebagai Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah ini Tuhan, berkati kami setiap kami yang sudah ditunjuk untuk melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa, kami memohon ampun setiap kesalahan dan dosa yang sedang kami perbuat. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali berkumpul di hadiratnya. Ini bukan sebuah kebetulan, melainkan karena kasih dan anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk hadir di tempat ini. Nah, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 100 ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Puji Tuhan, percayalah ketika kita datang dengan hati yang haus dan rindu akan hadiratnya, Tuhan akan menjumpai kita, menguatkan kita, memulihkan kita. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan di pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita nyanyikan bersama Bapak. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami datang, kami berterima kasih, kami bersyukur oleh karena kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Itu nyata kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memulaikan ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami Tuhan, dari permulaan, pertengahan, hingga boleh berakhir seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Jauh daripada itu Tuhan, kami memohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa yang sering kami lakukan, yang selalu melawan kehendak-Mu Tuhan, agar ibadah yang kami layankan pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu.
sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, sehingga di saat ini kami boleh datang kembali di hadirat Tuhan untuk mengawali aktivitas kehidupan kami. Kami datang beribadah kepada Tuhan, dan sebagai rasa syukur, ungkapan syukur kami bagi Tuhan, tibalah saatnya dalam ibadah kami akan memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkati persembahan syukur yang akan kami berikan, sehingga dapat berkenan dan demi hormat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunkan segala dosa kami dan terima ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Sungguh bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau Sejak kita pendeta selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Ya Allah, firman yang hidup di saat ini sebagai suatu persekutuan, kami datang kepadamu. Kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman. Beri kami hati yang benar-benar merindukan akan kebenaran firman, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ini, kami dapat mengerti dan memahami, dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan, sebab di saat ini kami sekalian telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Persekutuan keluarga besar yang diberkati Tuhan, kita hendak membaca firman Tuhan yang saya pilih secara khusus di saat pagi hari ini di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Keluaran pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian di pagi hari ini. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil.
kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayang berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu dilihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggil bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Saud putri Firaun padanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan, tetapi juga yang akan merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom. Shalom. Belum makan? Tapi macam dia shalom tidak ada sukacita begitu. Bisa shalom baru senyum sedikit. Walaupun kita mungkin belum kenal, tapi senyum untuk saya supaya saya jangan takut di depan sini. Shalom. Shalom. Nah ini baru kelihatan semakan. Baik, persekutuan yang diberkati Tuhan, perkenalkan saya Pendeta Otmi Yarangga. Saya sementara ditugaskan di GKI Tanah Papua di Jemaat Sholat Fide Mapurjaya. Tahu Mapurjaya? Kalau belum tahu, memang saya baru datang dari Fakfak. Saya mutasi dari klasis Fakfak, bukan klasis Fakfak, klasis Kokas. Ada yang pernah dengar kata Kokas ya? Di Fakfak sana tidak ada jalan yang rata, semua gunung-gunung. Jadi kalau dapat sampai di sini memang rata-rata itu kita medan. Jadi jangan heran kalau ketemu saya baru saya balap-balap. Yang gunung saya balap, apalagi yang rata-rata bagus begini. Baik, persekutuan yang diberkati Tuhan. Kokas itu kalau mau dari Fakfak ke Kokas itu kayak dari Timika mau ke Tembagapura. Tapi tempat tugas saya sampai di Tembagapura masih lagi menyeberang ke Banti. Tahu Banti? Itu harus menyeberang lagi. Jadi saya ada di gunung, saya tinggal di gunung, sekarang saya turun dan ditugaskan di klasis Mimika. Pembacaan ini dengan tema kecil yang saya buat, rancangan Tuhan dalam hidupmu tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Rancangan Tuhan dalam hidupmu tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Kalau bicara tentang Musa, pasti semua kena dengan Musa itu yang kasih keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan, ya, tanah Mesir. Dan ketika Musa masih ada di dalam kandungan ibunya, dia dari suku Lewi. Suku Lewi itu suku yang tidak mempunyai harta yang diturunkan daripada orang tua atau warisan. Suku Lewi itu tidak punya warisan. Mereka suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dan 12 suku tuh, suku Lewi itu yang tidak mempunyai warisan sama sekali. Dan Musa lahir di tengah-tengah kehidupan keluarga suku Lewi bangsa Israel. Dan ketika Musa ada dalam kandungan ibunya, Firaun berkata bahwa semua anak laki-laki orang Ibrani atau orang Israel harus dibunuh mati. Karena apa? Karena mereka takut ketika orang Israel bertambah banyak, mereka akan melawan orang Mesir. Yang perempuan tidak apa-apa hidup, yang laki-laki asileti. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa rancangan Tuhan tidak dapat digagalkan oleh siapapun itu. Tidak bisa digagalkan oleh siapapun itu. Saya percaya dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga, kita punya rencana, kita punya kerinduan, harapan ke depan. Tetapi juga dalam lingkungan kerja ada target-target yang harus kita kerjakan dan yang harus kita capai. Sehingga dari firman Tuhan ini mau mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan,
sebagai pengikut-pengikut Kristus, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya harus seturut dengan kehendak Tuhan. Memang kadang-kadang rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kenapa begini, kenapa begitu, Tapi ingat firman Tuhan bilang, rancanganku bukan rancanganmu, caraku bukan caramu. Cara Tuhan itu pasti baik, walaupun kelihatan dengan mata jasmani ruh. Susah sekali, saya harus lewat gunung ini, saya harus jalan ini, dia punya jalan ini berliku, penuh dengan batu kerikil, saya harus jalan ini. Saya pemalas sekali, lebih baik lewat jalan yang sudah bagus ini. Cara Tuhan demikian. Maka mari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, serahkanlah seluruh kehidupanmu hanya kepada Tuhan. Pikul salib memang tidak mudah. Dia bilang kalau pikul salib kita harus jadi orang-orang yang kerja di gereja saja, harus jadi pendeta, harus jadi majelis jemaat, tidak. Hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan bagi kita sekalian melalui firman Tuhan di saat ini, bahwa jangan kita sekalian mengatakan saya gagal karena dia, saya tidak bisa maju karena dia. Kadang-kadang kita menyalahkan orang lain, apalagi dalam satu teman sekerja dan sebagainya. Ingat, jangan pernah menyalahkan orang lain. Tegur itu penting, menasihati itu bagian dalam kehidupan, tetapi jangan lupa doakan, jangan lupa berdoa. Dan ingat bahwa yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu bukan orang lain. Yang biasa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Tuhan suruh jalan di sini, tapi kau bikin jalan sendiri, maka kau akan gagal. Kalau Tuhan sudah bilang jalan di sini, tetap jalan di sini. Ikut perintah dari pimpinan, jalan di situ ya jalan di situ. Jangan kau bikin jalan yang di tempat lain. Pasti nanti akan kacau. Sehingga lakukanlah apa yang Tuhan mau. Lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya kehidupan diberkati. Begitu juga kita dalam pekerjaan ini, ada istri, ada suami, ada anak-anak yang terus menopang kehidupan pelayanan kita. Maka ingat bahwa komunikasi itu penting bagi kehidupan bapak-bapak dengan istri, ibu-ibu dengan suami, supaya ketika di rumah ada damai, dia akan terbawa sampai di tempat kerja. Tapi kalau di rumah sudah marah, baru datang ke tempat kerja, akhirnya nanti kacau. Itu yang dia biasa bilang, latihan lain, memang bentang main lain. Jadi begitu. Jadi kalau dulu istri masih seperti biola, ya, kalau istri dulu masih seperti biola, masih panggil honey body sweetie, tetap sampai walaupun istri itu sama dengan stembas, tahu stembas ya? Tetap harus honey body sweetie dan sebagainya. Jangan tidak panggil nama lagi, sayang mama, tidak ada lagi, tapi tolong. Ini yang terjadi dalam kehidupan. Tapi saya ingin mengingatkan bagi kita sekalian bahwa ketika di dalam rumah beres, maka akan terbawa sampai ke tempat kerja. Jadilah berkat bagi kehidupan keluarga, tetapi juga jadi berkat di tempat di mana Tuhan tempatkan kita sekalian dalam tugas dan pekerjaan, dalam posisi yang Tuhan percayakan. Ada yang bilang begini, ada kata bijak yang bilang begini, memang penting jadi orang penting, tapi lebih penting lagi jadi orang penting yang berhikmat, supaya segala sesuatu yang kita kerjakan bisa berjalan dengan baik, bisa menyenangkan hati orang, tetapi juga menyenangkan Tuhan yang pegang kita orang punya hidup. Hidup ini cuma sebentar saja, seperti uap yang kelihatan besok lenyap. Maka gunakanlah hidup sebagai alat kesaksian Tuhan di tempat di mana Tuhan tempatkan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin. Ini hamba berdoa, biarlah firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan bersama akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pengingat bagi kami, agar kami dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kami, di tempat kami kerja, bahkan di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga kami. Di saat ini hamba berdoa, menyerahkan pimpinan hasrat abadi
Tuhan berkati pimpinan sampai dengan para pekerja. Biarlah hikmat Tuhan, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan terus menyertai mereka. Sehingga apapun yang mereka rencanakan, yang mereka harapkan, semuanya boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga biarlah perusahaan ini menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah Kabupaten Mimika, tanah Amongsa ini. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk segenap kehidupan keluarga kami, orang tua, suami, istri, sanak saudara kami yang terus menopang pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka, jaga dan lindungi mereka, sehingga sukacita dan damai sejahtera terus kami rasakan dan puji-pujian terus kami naikkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi kami sekalian yang mempunyai beban hidup pergumulan yang berat. Kami percaya bahwa Tuhan mampu untuk menolong kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan atas hidup-hidup kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang mempunyai beban yang berat, pergumulan yang lain, biarlah Tuhan datang dan menolong mereka dengan cara dan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk persekutuan yang boleh dibangun di tengah-tengah perusahaan ini. Biarlah nama Tuhan terus diagungkan dan setiap orang akan melihat siapa Tuhan yang kami sembah dan kami imani. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi setiap mereka yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di hari ini. Tuhan terus berkati, beri hikmat, kekuatan, kesehatan bagi kehidupan mereka. Ini doa kami Tuhan, berkati tanah Amongsa, berkati setiap pemimpin kami, sehingga kedamaian, sukacita, berkat Tuhan akan terus turun atas tanah ini. Dalam nama Yesus, Allah yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan memohon. Amin. Kita berjalan Makin tinggi aku, makin tinggi aku dan bebanku makin tinggi. dan bebanku makin ringan. Kita membayar baik. Di sana letak abadi. Datang abadi, Tiada tangis yang penuh di negeri seberang di pelangi. negeri seberang pelangi. Kita akan bertemu Akan bertemu banyak hal yang banyak hal yang ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Menyerang aku paham saya banyak ibu berjasa dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Pulanglah dalam kehidupanmu dan tugas dan kerjamu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, berkat perlindungan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun atas kita sekalian mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Makasih Nurin. Makasih, semua bantu. Makasih Pak. Santar minggu. Thank you. Aduh, jam bila kile. Makasih Terima kasih. ibu-ibu.
karunia kepepet itu.